Sekali lagi selamat siang adik-adik, kakak-kakak. Oke, hari ini kita mau bentar, mana dia? Screen. Oke, hari ini kita masuk ke topik baru lagi, tapi sebelumnya kita bahas dulu exercise yang kemarin aku kasih ya. Oke, kalau kalian lihat exercise-nya bentuknya seperti ini. Cuma basically kayak kayak program yang kita udah buat minggu lalu ya. Cuma nanya kayak parkir berapa lama. Misalnya 2 jam. Terus total parkir kamu 4.000, mau bayar berapa? Nah, di sini bedanya ada bagian ngebayar-bayarnya ya. Kalau minggu lalu kan nggak ada ya. Cuma ngitung doang. Misalnya aku bayar 5.000 gitu. Nah, dia kasih tunjuk uang kamu lebih, kembaliannya sekian. Kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya uangnya kurang, dikasih tahu, sama kalau uangnya pas juga ada alertnya sendiri gitu. Oke. Nah, ini aku bahas dulu programnya bentar. Font size-nya aku perbesar. Nih dia. Oke. Nah, sebenarnya caranya cukup simpel, mirip dengan yang minggu lalu ya kita pernah bahas. Pertama aku bikin 3 variabel konstan di sini. Nah, ini kenapa aku kasih huruf besar semua kayak gini, ini lebih ke kebiasaan aja ya. Kayak kalau misalnya variabel yang konstan banget itu aku kasih huruf besar semua seperti ini, terus dipisahkannya pakai underscore. Variabel biasa yang lainnya itu ya nulisnya seperti biasa, camel case seperti ini. Kayak gitu. Nah, pertama ini aku kasih dulu max hours-nya atau durasi parkirnya yang paling lama ya, itu 10 jam gitu. Habis itu aku juga kasih 2 jam pertama itu ada fee-nya sendiri gitu. Jadi misalnya 2 jam pertama hanya 4.000, baru nanti setiap jam berikutnya aku kasih 5.000 ya, kayak kurang lebih kayak minggu lalu lah ya. Oke. Habis itu aku declare sebuah variabel di sini namanya total fee. Ini nanti akan kita lihat berikutnya gunanya apa. Terus yang lebih penting itu ada di sini. Ada variabel namanya user duration, yaitu kayak ini ya, lamanya parkirnya dalam jam. Ini harusnya aku specify jam gitu ya. Jadi di sini yang nyimpen durasi parkir si usernya gitu. Oke. Nah, di sini aku nge-prompt sebenarnya ya. Oke, nge-prompt. Nge-prompt untuk apa? Untuk munculin yang kayak gini nih. Nih, prompt. Oke. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita tahu, itu adalah ketika kita nge-prompt, teman-teman. Ketika kita nge-prompt, kita itu nanti kan bisa dapetin ya value yang di-input oleh user di dalam prompt ini. Jadi nanti prompt ini akan berubah menjadi value yang di-input oleh user. Nah, tetapi yang harus kita tahu adalah value tersebut, tipe datanya akan selalu menjadi string. Gitu. Oke, jadi misalnya nih aku coba bikin satu lagi ya. Di sini deh. Oke, di input and logic statement ini aku komen dulu. Di sini misalnya nih aku bikin apa ya? Misalnya let input sama dengan prompt gitu ya. Prompt test input gitu. Habis itu aku alert type of dari si input. Kayak waktu itu kita kan udah belajar tentang type of ya. Type of waktu itu hanya untuk nampilin tipe data dari sebuah variabel. Oke, kita lihat. Tes input nih. Aku input misalnya Theo gitu kan, nama. Type of-nya adalah string. Tipe datanya adalah string. Tapi kalau misalnya aku tulis 123 kan angka ya. Oke, pas kita lihat, kita enter, type of-nya tetap string. Gitu. Jadi ingat, ketika kita mau melakukan operasi matematika dengan number atau dengan angka ya, sebuah value angka, kita harus ngubah value tersebut menjadi number dulu supaya nanti nggak ngaco. Supaya nanti kalau ingat kan tambah-tambahan, walaupun dia value-nya kayak 13, tapi dalam bentuk string kayak gini, dia akan ngaco nanti hasilnya, bukan operasi matematika tapi malah string concatenation. Itu yang udah pernah kita bahas juga ya minggu lalu. Gitu. Jadi step berikutnya selain kita nerima inputan dari user, kita harus ubah menjadi number dulu. Nah, di sini ada satu method yang kayaknya aku belum pernah ajarin. Ini sengaja supaya kalian mau coba explore sendiri. Namanya adalah parseInt. Nah, parseInt ini adalah sebuah istilahnya sebenarnya sebuah function ya, bawaan dari JavaScript. Nah, kegunaan parseInt ini adalah untuk mengubah string menjadi number. Khususnya lebih tepatnya number tipenya int
atau integer. Kayak gitu. Angka bulat lah intinya, angka bulat. Kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya aku balik lagi ke code yang ini si prompt ini aku bungkus dengan parse int. Misalnya kayak gini. Oke, terus kita jalanin ya. Tes input 1 2 3. Sekarang dia berubah menjadi apa? Jadi number. Kayak gitu. Oke. Jadi yang sebelumnya sebelum nggak ada waktu nggak ada parse in, kita input dia 1 2 3, tetap hasilnya apa? Tetap hasilnya string. Gitu. Tapi setelah kita kasih parse in, setelah kita kasih parse in 1 2 3, dia berubah menjadi number. Nah, kalau kalian bingung ini cara bacanya seperti apa, ini bisa disimplify dengan cara kayak gini. Parse in-nya kita hapus. Habis itu kita bikin input lagi sama dengan di sini input sama dengan parse in input yang lama. Gitu. Jadi kita ambil value input yang lama di sini, kita parse in atau kita convert jadi number di sini, convert jadi number. Habis itu kita taruh dalam variabel input. Jadi inputnya ditimpa. Input yang lama itu kan string ditimpa dengan number sekarang. Gitu. Kira-kira paham guys? Kalau kita input parse in tulisan yang bentuk string masih tetap string nggak bang? Nah, masalahnya sekarang kalau misalnya ini udah kita parse in kan ya. Kalau misalnya aku tulisnya ASDF gitu ya. Dia tetap masuknya number. Tetapi yang kalian harus lihat adalah value-nya dia. Nih, aku kasih tunjuk juga value-nya ya. Gini deh, biar lebih enak dilihat. Misalnya value isinya adalah input, data type type of input. Misalnya gini ya. Bener nggak pertanyaan lalu Ki? Kayak gini ya harusnya kira-kira ya. Nih kalau misalnya kita jalanin nih. Tes input. Nih kalau 1, 2, 3. Lihat value-nya dia tetap 1, 2, 3. Tapi data type-nya udah jadi number kan. Sekarang pertanyaannya kalau misalnya kita pakai string yang tulisan gitu ya. Misalnya Theo. Aku oke. Set. Data type-nya lihat number. Tapi value-nya adalah none. Nah, none ini kalau teman-teman belum tahu, none ini singkatan dari not a number. Oke, not a number. Berarti apa? Dia bukan angka. Tapi tipe datanya tetap number. Value-nya tapi none. Dalam artian kita mencoba untuk mengubah sebuah mau mengubah sebuah string atau tulisan ya menjadi number. Gitu. Oh lah pantas aku coba tes tulis nggak mau bayar, dibales terima kasih telah membayar. Oh, nah itu nanti kita perlu tambahin kondisi lagi guys. Gini, nanti kita akan improve ya. Kita akan improve si program parkir kita. Oke, tenang. Nanti kita validasiin inputnya. Habis itu kita suruh usernya. Kita bisa suruh usernya itu nge-input kembali kalau misalnya dia salah input. Oke, jadi nanti ini project kita nih guys. Ini akan menjadi project kita untuk sampai minggu depan mungkin lah ya. Oke, enggak sampai minggu ini. Minggu depan kita mulai ada project lain yang agak lebih menantang lagi guys. Oke. Nah, untuk hari ini nanti kita akan improve yang ini, tapi nanti kita belajar materi baru dulu. Oke. Untuk sejauh ini gimana? Ada pertanyaan dulu mengenai parse int. Ini emang nggak diajarin ya minggu lalu ya. Ini emang aku sengaja taruh supaya kalian explore sendiri gitu. Oh ya guys, selain parse in ini kita juga bisa pakai kayak gini ya. Number, kalau nggak salah ini bisa nih. Coba ya kita tes. Setahu gue bisa. Ya tetap bisa tuh. Number. Oke. Nah by the way, Solid Noob aku udah nggak masuk 2 kali kerasa kelewat banyak. Nah itulah. Kalau misalnya sekali miss satu sesi pasti jadi ini ya agak merasa ketinggalan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak nonton atau nggak masuk minggu lalunya, nonton replaynya aja kan udah ada di YouTube. Oke, anyway, si parse in ini guys, ini aku mau kasih tahu sekali lagi dia nge-convert jadi number tapi tipe datanya integer. Tipe data number tapi dia tipe number yang integer.
Oke, kalau kalian belajar matematika kan ada integer ya. Integer itu adalah apa? Angka bulat gitu. Atau angka bulat gitu. Nah, jadi misalnya nih, kalau misalnya kita inputnya pakai koma ya. Kalau koma di sini berarti harus pakai titik ya. Misalnya 3,14 gitu. Kita oke. Set. Value-nya dia lihat deh. Menjadi 3, data type-nya number. Oke, 3 data type number. Padahal yang kita input apa? 3,14 tadi ya. Tadi kok ada HTML kah? Enggak JS. Iya, karena minggu lalu kita belajar nerima input dan nampilin alert. Oke, di HTML. Tapi tetap kita nulisnya JavaScript. Tapi dalam HTML. Kalau kamu agak ketinggalan, silakan nonton replay dulu ya yang minggu lalu. Oke, kita bahas tentang input dan nge-output. Ada juga logic statement ya guys. Nih, logic statement if. Habis itu kita belajar tentang boolean, cara membuat boolean. Kayak gitu. Oke? Jadi yang perlu kita tahu adalah ketika kita parse in, kita itu nge-convert jadi number, tapi number integer. Gitu, integer atau angka bulat, selalu angka bulat. Makanya tadi pas kita nge-inputnya 3,14, angka pi ya, atau pi, value-nya dia tetap 3. Data type-nya number. Kayak gitu. Oke, dan dia ini sistemnya bukan dibulatkan ke bawah ya guys. Ini bukan dibulatkan ke bawah. Jadi kalau misalnya aku kasih 3,9 pun, ya 3,9, value-nya tetap 3 gitu. Ini bukan dibulatkan ke bawah, sekali lagi dia bukan dia bukan membulatkan angka gitu. Tapi lebih tepatnya dia kayak ngilangin komanya aja atau mungkin dibulatin ke bawah semua. Kayak gitu. Jadi walaupun tadi 3,9 dia itu bukannya jadinya 4, tapi jadi 3 tetap karena koma 9-nya itu dihilangin. Kalau angkanya negatif bisa nggak Bang? Bisa. Kalau angkanya misalnya -1 gitu, tetap value-nya -1. Karena -1 itu tetap angka bulat ya guys. Walaupun dia negatif, tetap angka bulat gitu. Tetap integer. Kalau misalnya -3,14 pun, tetap dia ngambilnya -3 gitu. Jadi ingatnya bukan ngebulatin ya. Oke, bukan ngebulatin, tapi lebih ke ngilangin komanya aja. Nah, kalau kalian mau ada koma, tetap ada koma, kita jangan pakai parse int, tapi pakai parse float. Ini pernah aku bahas nggak ya? Gitu, pakai parse float. Float ini adalah nge-parse atau nge-convert ya. Dia ini nge-parse atau nge-convert sebuah string menjadi float atau floating number, angka yang ngambang yang ada koma-komanya. Nah, di sini kalau misalnya kita jalanin program ya yang udah pakai parse float, kalau misalnya aku kasih 3,14, value-nya dia menjadi 3,14. Data type-nya number. Gitu. Oke, jadi ada dua ya, ada parse int untuk menjadi integer, ada parse float gitu. Atau kalau kalian ribet, ya kalian bisa pakai number gini aja. Gitu. Nah, kalau number ini universal ya. 3,14. Tuh, 3,14. Jadi ini apapun yang kamu input, ya menjadi number. Kayak gitu. Tapi tetap aja kalau misalnya kita inputnya string, dia value-nya adalah none. Gitu ya. Sorry mic gue kayaknya dari tadi agak terlalu kencang. Float number itu maksudnya gimana Bang? Nah, float number itu adalah angka yang float. Float itu apa? Ngambang ya. Oke. Jadi sesuatu yang nggak pasti mungkin seperti hubungan kalian dengan gebetan. Di tengah-tengah 3,14 misalnya. Itu kan di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah 3 dan 4 misalnya. Gitu. Dia dibilang 3 juga bukan, tapi dibilang 4 belum. Gitu. Oke, kayak merasa udah memiliki tapi belum ada status, ya kan? Kurang lebih seperti itu, float ngambang. Gitu. 4,5 dibilang 4 bukan, tapi dibilang 5 juga belum. Makanya floating number, makanya dibilangnya float. Gitu. Kalau integer angka bulat. Kalau floating number angka yang ngambang atau intinya kalian ingat aja bisa ada komanya. Itu adalah float. Gitu. Istilah lain dari float sebenarnya ada double, tapi di sini kita nggak pakai istilahnya dalam JavaScript ya. Kita pakainya float. Gitu. Itu artinya float number. Gimana, Lucky? Terjawab kah pertanyaannya? Oke, yang lain juga mungkin ada pertanyaan tentang si parse in ini sebelum kita lanjut. Oke, mulai dari hari ini kita cukup signifikan ya nanti tingkat kesulitannya. Jadi
Rajin-rajin exercise sama nonton yang kalau kalau miss kelas nonton replay aja ya dari YouTube ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke method dan loop. Bisa agak mundur nggak Kak? Soalnya udah 2 minggu miss. Waduh, kalau misalnya kita mundur 2 minggu agak mulai lagi dari awal nih. Gitu. Kalau kalian miss tolong nanti nonton apa replay dari YouTube aja ya, soalnya kasihan juga teman-teman yang rajin hadir kan. Kayak kita masa harus ngulang apa yang kemarin lagi. Tuh, itu pas di komen parse float hasilnya bakal sama kayak parse in. Enggak, beda. Oke, kalau parse in lihat ya sekali lagi ya. Kalau parse in aku kasih misalnya 5, sekian gitu ya. 5, sekian. Value-nya dia menjadi berapa? Menjadi 5. Gitu. Udah bukan 5, lagi. Tapi kalau kita parse float, kalau kita parse float 5, berapa gitu, ya dia menjadi 5, sekian. Gitu. Tapi tipe datanya sama-sama number. Kayak gitu. Oke, aku ini deh ya, apa namanya, mundur dikit bagi yang kemarin minggu lalu nggak hadir. Minggu lalu kita belajar cara nge-input. Nah, cara nge-input itu kita pakai prompt dan pakai HTML ya. HTML, terus kita bikin, misalnya kita bikin baru HTML, kita bikin tag namanya script. Oke, habis itu kita baru tulis JavaScript di sini. Gitu. Oke, habis itu jalaninnya ya kita reveal in file explorer aja. Terus kita buka. Ini kita open with mana open with nih, open with pakai salah satu browser kalian, Google Chrome atau Microsoft Edge, aku saranin. Gitu. Oke, maaf Kak, pengertian parse in itu apa? Parse in itu yang dari tadi kita bahas ya. Parse in itu untuk membuat data kita atau value kita menjadi angka bulat. Menjadi number tapi number yang angka bulat. Kalau parse float menjadi number yang floating gitu, ada koma-komanya. Gitu, solid noob. Oke, ini yang dari tadi nih kita masih bahas parse in ya. Oke, recap. Saya lagi recap, parse in. Parse in itu mengubah string atau data type lain menjadi number tapi angka bulat. Oke, jadi di sini aku kasih komen deh ya. Ini kalau parse in convert jadi number. Kalau parse float convert jadi number floating, angka ada koma gitu. Jadi parse in variabel bukan Kak. Variabel enggak. Parse in itu bukan variabel. Parse int ya, int. Parse int bukan variabel. Dia namanya sebuah function dari JavaScript. Nanti kita akan belajar juga tentang function ya, guys. Gitu. Parse int berusaha menjadi yang terbalik kalau parse float menjadi apa adanya. Walah. Ya, pelajaran hidup tuh dari parse int dan parse float. Oke? Terakhir ya tentang parse int dan parse float. Parse int itu nge-convert jadi number, angka bulat. Parse float itu convert jadi number yang angka ada koma. Kalau kalian mau yang universal, jadi apapun yang kalian input itu menjadi number, kalian bisa pakai number kayak gini. Atau ini dibungkus dengan number seperti ini. Oke? Ada pertanyaan lagi mengenai ini? Nggak ada ya? Oke, mantap. Nah, kalau misalnya udah kita bahas tentang parse in, baru kita kembali lagi ke pembahasan program atau PR yang kemarin ya, exercise yang aku kasih kemarin. Oke, di sini kan aku minta ya sama usernya. Oh iya, nih lihat nih beda cara penulisannya ya guys. Lihat cara penulisannya. Kalau di sini aku bikinnya let input di prompt terus input sama dengan number atau parse in ya sini. Kayak gini. Nah, kalau di kiri yang di replit nih kalian lihat, aku prompt langsung aku bungkus dengan parse in. Hasilnya sama aja. Oke, hasilnya sama aja. Supaya ini aku bikin kayak gini supaya lebih gampang, lebih ngirit barisan aja. Cuma ada satu baris. Tapi sebenarnya bisa kita bikin lebih gampang untuk dibaca. Jadi kayak gini.
parse in si user duration. Kayak gini. Intinya kan prompt ini akan menjadi data, jadi value yang kita input ya. Nah, habis itu disimpan di dalam user duration. Nah, user duration kita parse in, habis itu kita assign ke dalam user duration lagi. Gitu. Kayak ingat ya, harus kita assign kembali di sini. Ini harus kita assign kembali. Kalau enggak, dia ya sama aja, nggak ke-convert jadinya. Oke, kalau kalian kayak gini boleh, kalau kalian mau bungkus langsung kayak gini juga boleh. Oke, sama aja. Oke, tapi mungkin untuk lebih gampang membacanya kayak gini. Dibikin jadi 2 baris. Oke, habis itu aku ada sebuah ini, apa namanya? Sebuah kondisi ya, guys. Jika kita parkir lebih kecil atau sama dengan 2 atau 2 jam ya, ini jadinya apa namanya? Kalau parkir 2 jam ke bawah. Ini komen juga ya, guys. Ini style komen yang berbeda. Kalau komen kan biasanya pakai garis miring 2 gini. Nah, kalau ini cara komennya aku bungkus komen aku dengan garis miring dan bintang. Kayak gitu. Oke, ini nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi intinya ini kalau parkir 2 jam ke bawah. Jadi conditionnya jika user duration atau durasi parkirnya itu di bawah 2 jam. 2 jam atau ke bawah. Jadi kalau 2 jam itu masih include ya. Kalau misalnya dia 2 jam ke bawah, kita ambil total fee kita. Oke, kita assign value-nya adalah first 2 hours fee. Atau yang di atas ini. Ini untuk harga parkir 2 jam pertama. Gitu. Oke, jadi total fee kita atau yang harus kita bayar totalnya adalah first 2 hours fee aja. Atau 2 jam pertama. Loh, kok kayak gitu? Ya karena di sini kita kasih duration parkirnya dia itu masih 2 jam ke bawah. Ya makanya kita kasih dia total fee-nya dia itu ya 2 jam fee 2 jam ke bawah itu. Yang udah kita declare di atas ini. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya usernya itu masih parkir di bawah 2 jam atau 2 jam ke bawah ya lebih tepatnya ya. Total fee-nya dia adalah 2 first hours. Atau first 2 hours ya. Gitu. Nah, else adalah apa? Else adalah ketika if tidak dijalankan ya. Kalau ini tidak dijalankan, kita menjalankan else. Ingat ya guys? Masih ingat ya if else ya? Nah, else-nya kalau misalnya dia berarti 2 jam di atas 2 jam ya. Kalau misalnya dia di atas 2 jam, total hours kita bikin sebuah sebuah variabel namanya total hours. Isinya adalah user duration atau durasi durasi si user parkir. If else itu sama aja Kak, enggak, beda-beda. If itu ada conditionnya, else itu menjalankan statement atau coding yang ketika if tidak dijalankan. Jadi else itu kayak backup plan-nya. Gitu. Ini udah ngebahas tentang yang minggu lalu ya. Solid loop, if dan else. Kayak if itu ada conditionnya, harus ada condition tertentu yang dia harus meet gitu. Baru dijalanin dalamnya. Else itu menjalankan codingan yang ketika if tidak dijalankan. Gitu. Anyway, dalam else-nya yaitu ketika. Di sini ketika kalau user parkir di atas 2 jam. Oke. Dia apa? Dia total hours, ada variabel namanya total hours, isinya adalah user duration atau lamanya user parkir ya yang dia input. Gitu. Nah, tetapi di bawahnya ini ada kondisi lagi. Ini kalau user parkir di atas durasi parkir user di atas batas yang ditentukan. Batas yang ditentukan itu max hours ya guys. Max hours ada di atas ini. Max hours.
Max hours itu batas jam yang kita tentukan, yaitu 10 jam. Oke, jadi misal, sorry. Jadi jika user duration itu di atas max hours, kayak di atas ya, kalau sama dengan kan ya sama aja gitu. Kalau misalnya user durationnya itu di atas max hours, total hoursnya itu isinya adalah max hours. Jadi kita kan kasih batas parkir maksimumnya itu yang kita charge ya, itu 10 jam kan. Nah, si usernya ini parkir 13 jam. Nah, tapi nanti karena kita udah kita kasih peraturannya itu batas maksimumnya adalah 10 jam. Di sini kita kasih condition gitu. Kalau user parkirnya di atas 10 jam, nanti yang masuk ke dalam rumus penghitungannya adalah 10 jam aja gitu, nggak ngambil 13 jam. Ngerti nggak kira-kira sampai sini? Masuk nggak logikanya? Oke. Jadi karena kita kasih batas 10 jam, user parkirnya 13 jam, yang masuk rumus perhitungan nanti tetap 10 jam. Gitu. Rugi dong. Iya, rugi gitu. Tapi ini hanya kebutuhan exercise ya. Gitu. Kalau bikin program beneran mah kalau bisa tipu usernya gitu kan. Makin lama makin mahal. Nggak ya, jangan ya, tidak baik ya adik-adik untuk menipu. Oke, nanti gedenya kalian jadi koruptor ya, jangan ya jadi koruptor. Kalau di atas max hour cukup tanda lebih besar doang atau lebih baik lebih besar sama dengan. Nah, sebenarnya sama aja. Mau lebih besar atau lebih besar sama dengan itu sama aja. Karena gini logikanya, ketika user durationnya itu 10 misalnya ya, sama-sama 10. Dia kira-kira di sini hasilnya true atau false. Jika user duration 10. Ayo coba. Menjadi true atau false? Coba voting adik-adik. User duration menjadi true atau false ketika max hoursnya di sini 10. Ketika user duration 10 dalam condition ini dibandingkan dengan max hours, hasilnya true atau false? Ayo. Ada 2 orang bilang true. User durationnya 10. Lebih besar dari max hours. True atau false? Oke, hasilnya adalah false ya. Kenapa? Kenapa false? Karena di sini user duration berapa? 10. Iya nggak? User duration 10. Max hoursnya berapa? 10 juga. Apakah 10 lebih besar dari 10? Benar atau salah? 10 lebih besar dari 10. Salah ya? Yang benar adalah apa? 10 itu sama dengan 10. Gitu. Makanya hasilnya false. Kalau misalnya kita perbandingannya seperti ini, hasilnya adalah false. Begitu. Dan lagi pula kenapa kita kasihnya ya sama dengan kalau lebih besar aja. Lagi pula di sini nanti kalau misalnya si usernya itu 10 jam juga ininya durasi parkirnya, ya udah nanti kan tetap aja total hours itu user duration gitu. Tetap 10 di sini tetap akan ada 10. Total hoursnya tetap 10 gitu. Nggak perlu kita kasih jadi sama dengan 10 lagi di sini gitu loh. Boros jadinya. Paham nggak logikanya? Ya, jadi ketika user duration sama dengan masih 10, ya itu masih bisa ditoleransi gitu. Karena batasnya memang pas 10. Nggak harus kita kasih lagi di sini. Gitu. Oke, karena batasnya itu adalah 10, karena batas user duration adalah 10 pas ya. Jadi ketika user durationnya 10, ya nggak perlu kita ubah-ubah lagi di sini, nggak perlu kita masuk dalam if lagi di sini. Karena tujuan if di sini adalah apa? Untuk mengubah yang di atas 10 menjadi 10. Tapi kalau dia pas 10, nggak perlu dong kita ubah menjadi 10 lagi. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita kasih sama dengan, ya programnya works fine juga. Gitu, nggak ada salahnya juga. Cuma agak boros aja. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya user duration sama dengan 10, kan tetap masuk ke dalam if-nya. Terus total hours diganti menjadi 10 juga, ya sama aja dong. Gitu, mendingan nggak usah masuk sekaligus gitu. Tapi ini nggak salah juga. Kalau misalnya ada sama dengan nggak salah juga.
gitu. Ini aku maksudnya mau ngajak kalian berpikir lebih dalam lagi sih logikanya gitu, supaya nggak boros juga gitu. Makanya aku kasih lebih besar doang, nggak ada sama dengannya. Oke? Nah, ini intinya untuk mengubah total hours menjadi max hours. Gitu. Memang rugi ya, bener ya tadi kata Solid Noob, rugi. Gitu. Oke, tapi berikutnya kalau misalnya kita udah ubah menjadi user duration kita menjadi yang maksimumnya yang 10 jam doang, total fee-nya baru bisa kita hitung di sini. Nah, cara hitung total fee-nya bagaimana? Caranya kita ambil total hours kita, tapi dikurang menjadi 2. Dikurang 2 maksudnya. Kenapa harus kita kurang 2? Karena 2 jam pertama nggak kita hitung. Bener nggak? 2 jam pertama punya fee-nya sendiri gitu. Oke, jadi total hours kita harus kurang 2 dulu. Gitu. Baru kita kali dengan fee per hour atau tarif per jam. Gitu. Kita harus ini tarif per jam dulu. Kita kali dengan tarif per jam. Ketika kita udah dapetin, kita tambahin dengan tarif 2 jam pertama. Gitu. Masuk ya logikanya ya, dapat ya? Oke? Jadi total hours-nya kita kurangin 2 dulu. Kenapa? Karena ada tarif 2 jam pertama. 2 jam pertama nggak dihitung. Setelah itu baru kita kali dengan fee per hour atau tarif per jam. Baru kita tambahin dengan tarif 2 jam pertama. 2 jam pertama sama per jam yang bikin pusing. Iya emang sengaja. Biar latihan gitu untuk kalian. Oke? Nah, berikutnya baru kita apa? Baru kita bayar di sini. Baru kita bayar. Oke? Cara bayarnya ya sama kayak tadi. Total parkir kamu, total fee. Ya, kita taruh variabelnya di tengah-tengah sini. Total parkir kamu, total fee. Mau bayar berapa? Nah, ini aku mungkin pisahin aja ya supaya lebih gampang dibaca. Kayak gini ya. Payment sama dengan parse in payment. Oke, sama kayak di atas. Oke. Nah, di dalamnya di sini aku kasih banyak condition. Ada 3 condition nih, guys. Oke, jika payment atau uang parkir kita, uang bayar kita itu masih di bawah total fee. Oke, jadi kalau payment kita itu di bawah total fee, berarti kan uang kita kurang ya. Oke, muncul uang kamu kurang. Nah, nanti challenge lagi ke kalian. Coba tampilin kurangnya tuh berapa. Gitu. Nah, else if atau kalau misalnya if yang ini tidak masuk, masuknya ke sini, else if. Nah, else if jika payment kita melebihi total fee-nya, otomatis uang kita kan lebih tuh. Ada kembalian. Jadi kita bilang uang kamu lebih, kembaliannya sekian. Gitu. Else adalah ketika tidak masuk ke dalam if maupun else if. Else, terima kasih sudah bayar dengan uang pas. Benar dong logikanya ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil, berarti kondisi yang terakhir adalah uang pas. Kayak gitu. Tapi ini juga nanti ada errornya, ada kelemahannya. Jadi misalnya kita parkir 4 jam ya. Jadi 14.000. Nah, kita totalnya tadi kata Lucky ya, nggak mau bayar. Gitu, oke. Nah, yang muncul adalah terima kasih sudah bayar dengan uang pas. Kenapa? Karena payment tadi hasilnya adalah none, NaN. Jadi ketika dia masuk ke dalam perbandingan number di sini, dia hasilnya akan selalu false. Makanya larinya ke else. Gitu. Jadi kita coba kalau gitu kita kita kasih condition yang lain nih. Else if sorry. Enggak, jangan di sini. Harusnya dia masuk ke condition yang oh ya benar. Sorry. Ini. Else if payment kita itu sama dengan none. Gak jelas lu, Bos. Gitu misalnya. Kayak parkir 4 jam kita nggak mau. Oh, masih ke sini. Sorry, harus pakai 3 kalau nggak salah berarti.
4, sorry, ngebak. Mau bayar nggak mau. Oh, masih ke situ. Oh, sorry. Ini string ya. Seperti ini. Kayaknya gini. 4 jam, nggak mau. Gagal juga guys ternyata, malu nih. Oke, kalau gitu kita bikin kayak gini. Type of. Tadinya mau cara gampang, tapi ternyata harus kita bikin cara ribet. Type of si payment adalah none. Sorry, bukan type of. Bentar. Ini berarti value-nya kan number ya. Number isinya none. Berarti kalau misalnya si payment kita gini. Kita akalinnya seperti ini. Kita bungkus si payment dengan string payment sama dengan none kayak gini. Oke, kita tes. Nah, gak jelas lu bos gitu. Else belum dihapus. Iya, emang sengaja nggak dihapus. Gitu. Jadi kita harus convert dulu jadi string ya guys, si none-nya ini. Baru kita bandingkan dengan string none. Gitu. Kasar ya, jangan gak jelas lu bos. Apa ya? Mohon berikan input yang baik dan benar. Ya kan, lebih sopan. Karena kita anak-anak terdidik ya, kawan-kawan ya. Jadi 4 jam kalau misalnya dia tulisnya nggak mau, mohon berikan input yang baik dan benar. Tapi kalau misalnya kita 4 jam, terus misalnya kita bayar 14.000 pas, terima kasih sudah bayar dengan uang pas. Gitu. Atau kalau kalian agak insecure, silakan kalian bikin else if. Payment sama dengan total fee. Nggak masalah juga, bisa juga. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini mungkin? Oke, dapat ya logikanya ya harusnya ya. Oke, coding rata-rata pakai nalar. Yes, betul. Apa namanya, emang harus logikanya harus kenceng gitu. Gitu, total fee-nya F harus huruf besar Kak. Sebenarnya nggak harus, tapi kita kembali lagi ke pertemuan pertama kita ya. Ketika nulis variabel itu kadang-kadang ada kayak peraturan, bukan peraturan ya, lebih ke kebiasaan. Oke. Solid Noob hadir kan? Minggu pertama. Kalau misalnya nggak hadir ya aku kasih tahu lagi. Total apa namanya, variabel itu cara pembuatan variabel itu ada kayak kebiasaannya gitu loh. Ada kayak kebiasaannya sendiri gitu. Jadi diawali dengan huruf kecil, lalu kalau misalnya dia ada 2 kata, kalau dia ada 2 kata, dia apa? Kata keduanya itu diawali dengan huruf besar. Hadir tapi lupa ingat materinya, walah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi intinya gitu ya. Untuk membuat variabel diawali dengan huruf kecil, biasanya nggak selalu, ingat, nggak selalu. Diawali dengan huruf kecil, kalau misalnya dia ada 2 kata, kata kedua dan seterusnya diawali dengan huruf besar. Tapi kalau kalian maunya kayak gini ya silakan, tapi kan jadi nggak kebaca ya, susah bacanya. Gitu. Atau kalau kalian lebih prefer pakai underscore pisahinnya ya nggak masalah, silakan. Gitu. Ini tapi kebiasaan biasanya tuh kayak gini. Oke, tapi penamaan variabel itu bebas kok, huruf besar, huruf kecil gitu. Tapi sekalinya kalian pakai huruf kecil dan huruf besar tertentu seperti ini, ingat ya guys, ini ada satu hal yang sering orang miss. Total fee yang ditulis seperti ini beda dengan yang ditulis seperti ini. Atau yang ditulis dengan seperti ini. Ini semuanya beda. Ini 3 variabel yang berbeda. Oke, jadi variabel itu case sensitif ya. Oke, baperan. Nggak boleh ada yang beda dikit gitu. Dari case-nya juga sensitif gitu. Harus kita kasih huruf besar, huruf kecil yang sesuai. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai from dan if else.
Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita berarti lanjut ke materi baru. Oke, kita masuk ke methods dan loop. Oke, sebelumnya aku mau masuk ke materi methods dulu. Oke, sebelum masuk ke loop, soalnya loop itu agak apa ya, agak bikin pusing ya sebenarnya ya. Nah, aku mau kasih tahu dulu, jadi di dalam JavaScript itu hampir semua itu ada methodnya. Nah, method itu apa? Method adalah function-function bawaan dari JavaScript. Oke, function-function bawaan JavaScript yang akan melakukan proses-proses tertentu. Oke, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Methods dan properties ya lebih tepatnya ya. Methods, properties, and loops gitu. Oke, contohnya kayak gini. Misalkan aku punya variabel nama ya kan. Nah, isi nama ini Lucky gitu, misalkan. Oke. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa dapetin panjang nama Lucky? Gitu, ada berapa karakter? Oke, caranya kayak gini, kita console.log aja langsung. Kita bisa panggil nama dot length. Nama titik length. Oke, ini kalau misalnya kita jalanin node index.js ada 4 hasilnya. Oke, hasilnya adalah 4. Bener ya, ada 4 karakter. L, U, K, I gitu. Nama dot length. Sebenarnya di sini kalau kita pencet titik nih guys, tuh banyak banget suggestionnya. Kalau yang kotak warna biru di sini ini namanya property, yang kotak warna ungu, yang kubus itu method namanya. Oke, kita belajar property dulu. Oke, ada satu property namanya length. Oke, yang mengambil panjang dari string kita. Jadi misalnya kalau misalnya kita kasih ruang belajar gitu kan. Terus kita console.log nama.length. Kayak gini. Kita jalanin. Oh, ternyata ada 13 karakter. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Benar. Spasi itu dihitung ya guys, by the way. Spasi dihitung. Gitu. Ini namanya property. Nanti number juga ada guys. Kayak misalnya let angka sama dengan 1, 2, 3 gitu. Nah, angka ini juga ada. Kalau misalnya angka titik gitu, nah tuh ada method-method gitu. By the way guys, aku nulis kayak gini, nama dot length itu sama juga dengan caranya kalau misalnya kita nulis gini ya, ruang belajar dot length ini sama ya. Nih kalau kalian lihat aku jalanin lagi tetap 13 hasilnya. Ini sama cara penulisannya. Karena ingat materi lagi. Variabel itu apa? Variabel hanya container atau pengganti value. Nanti yang masuk ke dalam nama ini juga tetap aja ruang belajar gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini bisa, kayak gini juga sama aja. Nanti behind the scenes sebenarnya ya, bahkan ya. Behind the scenes-nya itu si nama ini berubah menjadi ruang belajar dulu. Kayak gini. Kan isinya nama adalah string ruang belajar. Seperti itu. Oke, ini ada salah satu properti dari si string. Oke, nanti berikutnya semakin kita belajar tipe data baru lagi, kita bisa bisa ketemu dengan lebih banyak properties dan method lagi. Gitu. Oke. Nah, selain property, kita juga punya method ya guys di sini. Nih, ada misalnya salah satunya adalah to lowercase. Ini yang gampang-gampang dulu ya yang aku kasih ya. To lowercase. Set gini. Harus ada kurung biasa kayak gini ya guys. Oke, nanti aku kasih tahu kenapa. Tapi ini untuk materi berikutnya sih. Gitu. Kayak ada to lowercase. Kayak gini. Cara manggilnya kayak gini ya kalau method ya. Kalau property yang length itu kayak gini doang bisa. Nggak usah pakai kurung ya. Nggak usah pakai kurung ya guys, sekali lagi. Nah, kalau misalnya to lowercase, karena dia sebuah method, dia harus pakai kurung. Oke, jadi ada dua ya. Kita ada dua. Yang satu adalah property. Yang kedua adalah methods.
Gitu. Kalau properti itu tanpa kurung. Kalau methods pakai kurung. Gitu. Nah, si method to lowercase ini kalau kita hover ada penjelasannya. Dia convert semua alfabetik karakter dalam sebuah string menjadi lowercase. Apakah benar? Coba kita lihat ya. Ruang belajar ini apa namanya tulisannya kayak gini. R dan B-nya kapital. Coba kita jalanin. Lihat hasilnya ruang belajar. Oke, R dengan B-nya itu sudah apa? Sudah menjadi huruf kecil. Gitu. Jadi benar bahwa ternyata to lowercase ini adalah sebuah metode yang mengubah alfabetik karakter menjadi lowercase. Tuh, kalau misalnya kita ngegas gitu kan, ruang belajar gitu kan, kapital semua. Ini kalau misalnya kita jalanin, dia menjadi huruf kecil semua, jadi kalem. Ruang belajar gitu. Oke, ada juga lawannya, yaitu to uppercase. Nah, kalau to uppercase ini gantian nih. Ini kita kecilin dulu. Ruang belajar. Kita jalanin. Dia jadi huruf kapital semua. Seperti itu, kawan-kawan. Ada pertanyaan mengenai properti dan method, dan di sini sebenarnya masih banyak properties dan method ya lebih tepatnya, masih banyak method yang belum kita bisa pakai gitu. Oke, kalau kalian mau cari sendiri ya silakan gitu. Oke, aku kasih yang sering aku pakai aja. Kayak tadi to uppercase, to lowercase, dan ada juga yang sering aku pakai namanya includes. Nah, kalau includes ini untuk mencari sebuah karakter di dalam sebuah string. Misalnya, ruang belajar ada nggak huruf K? Gitu. Kita lihat hasilnya adalah false. Ternyata nggak ada. Oke, jadi dia returnnya atau hasilnya adalah boolean ya guys, true atau false. Kayak gitu. Oke, terus kita cari nih, ruang belajar ada nggak huruf R? Ternyata true. Ternyata di string ruang belajar itu ada huruf R. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu sampai sini, teman-teman? Mengenai methods dan properties, cukup gampang sih sebenarnya. Sebenarnya aku juga sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu masih belum hafal semua method gitu. Jadi dikit-dikit harus buka dokumentasi. Oke, jadi nanti kalian kalau misalnya bingung di dalam untuk sebuah data type itu ada method apa aja, kalian tinggal kayak gini. String JavaScript methods gitu. Nah, biasanya nih yang paling lengkap tuh ada di punyanya Mozilla, developer Mozilla org atau W3 Schools yang lebih umum nih. Tuh cari, oh ternyata banyak methodnya tuh. Substring, substr, replace, gitu. Masih banyak lagi ya. Silakan dicari. Berarti tuh kalau tuh lowercase kita isi dalam kurungnya huruf R. Yang kapital huruf R-nya doang ya bang di kata ruang belajar. Nebak doang. Enggak. Oke, beda-beda. Jadi bukan gitu ya. Misalnya to lowercase gitu. Nah ini dia nggak minta apapun di sini. Nggak usah kita kasih kayak gini. Jadi misalnya gini ya, maksudnya gue ngerti kok, gue ngerti maksudnya. Free code camp, iya thank you apa aja. Nah di situ apa namanya udah di pin juga kalau nggak salah ada juga ya. Oke, free code camp itu bagus juga resource yang bagus untuk apa namanya belajar. Anyway, to lowercase kita kasih huruf R ini bukan berarti dia akan nge-lowercase huruf R doang ya, enggak ya. Oke, bukan kayak gitu. Oke, to lowercase ini memang semuanya. Jadi nggak perlu kita kasih apa-apa di sini. Tuh, ruang belajar. Kayak gitu. Oke?
Nanti untuk method dan properties lainnya itu apa namanya bisa kalian cari tahu sendiri ya. Oke, masih banyak lagi. To lowercase, tadi includes udah, to uppercase udah. Ends with ini nanti kayak apa namanya diakhiri dengan apa gitu. Misalnya ends with R. Apakah benar string ruang belajar diakhiri dengan huruf R? True ternyata. Ends with Z. Kita lihat false gitu. Oke, masih banyak lagi, masih banyak string lain. Ada starts with juga, ada ya ada banyak lah, kalian bisa cari tahu semua. Oke, itu untuk method dan property. Nah, sebenarnya materi utama kita untuk hari ini, teman-teman, adalah looping. Oke, tapi sekarang udah jam 2 ya. Apakah kalian rela mau gas lagi? Masih kuat kah atau udah pada ngantuk? Mungkin habis pada makan siang. Kalau misalnya udah pada ngantuk ya udah nggak apa-apa. Kita nanti apa namanya lanjutnya minggu depan. Lanjut ya, lanjut nih, lanjut. Oke, lanjut lah ya. Kita coba ambil mungkin setengah jam. Setengah jam atau 1 jam kalau kita bablas. Oke, ini aku rename dulu filenya ya. Filenya jadi apa ya? Properties methods gitu. Nah, sekarang aku mau bikin satu file lagi index.js. Oke, nah di sini kita bahas tentang looping. Oke, tapi sebelumnya bentar ya kita break bentar, aku mau ngambil minum dulu. Udah mulai kering nih mulut gue. Bentar ya kita break coba 5 menit ya. Oke, I'm back. Gimana? Ready? Kita start lagi. Break bentaran dulu lah ya. Solid tuh nggak kelihatan, ngeliatnya dari HP. Buset. Niat banget nontonnya dari HP. Wah, ngantuk juga ya habis makan siang padahal gue baru bangun tadi. Oh, komputernya dipakai Ade. Oke, semangat juga ya kamu niat ya sampai nonton dari HP. Oke. Gimana? Apakah ready? Kita start? Oke, kita start lagi ya. Oke, hari ini sebenarnya topik utamanya itu kita mau bahas tentang looping ya, tentang looping. Nah, looping itu apa sih? Looping itu teman-teman adalah sebuah action yang diulang gitu, atau apa namanya yang ada repetisinya gitu lah ya. Gitu. Intinya action yang diulang-ulang gitu. Nah, di dalam programming looping ini juga sangat penting ya.
Karena terkadang kita memang membutuhkan untuk melakukan action berulang kali untuk sebuah variabel misalnya gitu atau sebuah data gitu. Oke. Nah, kita belajar basicnya ada dulu. Ada tiga tipe looping ya. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah for loop. Yang kedua adalah while loop. Dan yang ketiga adalah do while loop. Gitu. Oke. Nah, nanti aku akan jelasin secara singkat ya, apa namanya, ketiga perbedaan dari for while dan do while. Oke. Yang paling sering aku pakai itu adalah for loop. Oke. Nah, for loop ini cara ngebuatnya kayak gini. For nanti ada tanda kurung kurawal kayak gini. Jadi kayak if gitu ya. Kayak if. For terus kita bikin sebuah variabel let j gitu misalnya. Let i misalnya. Oke, habis itu kita kasih titik koma. Habis itu kita kasih sebuah condition misalnya i lebih kecil dari 5. Sorry, let i harus habis itu kita kasih value ya, misalnya 0. Habis itu kita kasih i plus plus. Oke, habis itu kita coba ya console.log. Ini kalau kalian masih belum ngerti nggak apa-apa ya. Console.log putaran ke i misalnya. Oke, kita jalanin. Lihat tuh, sorry. Ini aku ke atasin ya. Lihat. Console.log ini dia terulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, putaran ke 0, putaran ke 1, dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan for loop yang kita sudah buat di sini, kita sudah bisa membuat sebuah action, atau dalam case ini console log ya, sebuah action berulang kali sebanyak 5 kali gitu. Nah, sekarang aku ajarin dulu. Apa namanya? Ini maksudnya apa nih? Cara penulisan ini apa? For fungsinya apa, Kak? Ya for itu ini ya lagi jelasin ya. For itu untuk melakukan looping atau untuk melakukan action berulang kali. Gitu. Oke. Nah, cara bacanya for loop itu seperti ini. Pertama, kita nanti ada 3 bagian ya. Ini bagian pertama yang let i sama dengan 0. Bagian kedua di sini. Bagian ketiga di sini. I++. Oke. Nah, pertama kita harus ngebuat sebuah iterator. Sebuah variabel yang menjadi iterator. Iterator itu apa? Iterator itu nanti si pengulang. Yang ngebuat looping ini berulang kali gitu. Oke. Nah, yang kedua kita ada conditionnya. Ada sebuah kondisi gitu. Ini kondisinya, jadi selama kondisi ini bersifat true, looping ini akan jalan terus. Oke, dan yang di bagian ketiga sini kita ada kayak sebuah statement ya yang untuk nambahin si variabel ini. Variabel i ini. Gitu. Jadi misalkan nih, dalam case ini aku punya variabel namanya i. Oke. Nah, kondisinya adalah for loop ini akan selalu, jadi aku kasih komen aja. For loop ini akan selalu jalan selama variabel i lebih kecil dari 5. Tuh, nah ini biasanya membingungkan orang nih. Ini materi yang membingungkan orang nih. Oke. Jadi for loop akan selalu jalan selama i lebih kecil dari 5. Oke. Jadi kalau i lebih kecil dari 5 ini hasilnya true, for loop ini akan selalu jalan. Gitu. Nah, awalnya i itu kan sama dengan 0 ya. Awalnya i itu sama dengan 0. Oke. Habis itu
kita mau conditionnya I lebih kecil dari 5, ya kan? Nah, kalau I itu 0 terus, kira-kira conditionnya ini akan hasilnya true terus atau false terus? Otomatis true terus kan? Kenapa? Karena I itu sama dengan 0 terus gitu. Selalu 0. Makanya di sebelah kanan sini kita ada I++. Oke, I++ ini sama dengan itu kayak nambahin I sebanyak 1 ya. Kalau nggak salah kita pernah bahas deh. Jadi misalnya kita punya variabel angka, isinya adalah 5 misalnya gitu ya. Habis itu kita angka plus. Kita console.log angka kayak gini. Ini kita komen dulu. Tuh, angka yang tadi 5 karena kita plus dia jadi 6. Gitu. Oke, plus itu intinya untuk nambahin 1 gitu ya. Untuk nambahin 1. Oke. Nah, oke, kembali lagi ke ke for loop tadi. Jadi di sini kita punya variabel I. Kayak habis ada conditionnya. Selama I itu lebih kecil dari 5, si for loop ini akan selalu jalan. Gitu. Makanya di sebelah kanan ini kita kasih I++. Supaya apa? Supaya di setiap iterasi, jadi nanti di setiap iterasi atau di setiap pengulangan, I++ ini akan jalan. Gitu. I++ ini akan jalan lalu akan dibandingkan dengan ini. Oke. Kalau kalian lihat makanya di sini putaran yang pertama kali jalan I itu sama dengan apa? Sama dengan 0. Oke, putaran ke 0. Karena I itu awalnya 0. Oke, habis itu pas pengulangan kedua kalinya I sudah menjadi apa? Sudah menjadi 1. Kenapa? Karena di akhir putaran ke 0 ini I itu ditambahin 1 di sini. I++. Atau mungkin kalian lebih gampang bacanya kayak gini. I plus sama dengan 1. Gitu, tapi lebih umumnya kayak gini ya, I++. Gitu. Agak bingung ya? Izin out mau pergi. Oke, it's okay. Thank you Azerox. For loop atau looping yang lain bisa berlaku di angka negatif nggak Bang? Jadi kalau misalnya angka ganjil genap, maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya I ini kita bikin jadi I-3 gitu, ini juga bisa kok. Tuh, jadi putarannya lebih banyak aja loopingnya. Ngulangnya lebih banyak. Putarannya mulai dari ke -3 sampai ke 4. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa dia hanya sampai ke 4? Kenapa hanya sampai ke 4? Karena kondisi kita adalah selama I apa? Lebih kecil dari 5. Dan kita tahu bahwa di setiap akhir sebuah for loop, sebuah looping, I itu kita tambahin dengan 1 di sini. I itu kita tambahin dengan 1. Di akhir ya, di akhir looping kita tambahin I sama dengan 1. Oke. Nah, lama-kelamaan karena I makin lama ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 terus, ketika dia sudah mencapai value 4, I itu sudah sama dengan 4. Ketika dia value-nya sudah menjadi 4, pas dia tambahin lagi, I itu kan jadi 5 ya. Nah, karena I jadi 5 di sini kan hasilnya adalah apa? 5 lebih kecil dari 5, false. Makanya for loop-nya berhenti. Kak, kok putarannya jadi negatif? Iya, karena di sini I-nya aku kasih negatif. Mulai dari negatif. Jadi kalau mau di looping jadi angka ganjil genap ditambah treatmentnya lagi ya Bang I-nya. Betul. Misalkan kita hanya memunculin angka genap gitu ya. Nah, berarti nanti I-nya ini jangan I++, tapi I plus sama dengan 2. Oke, ini pasti ngebingungin yang lain nih, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Tuh, yang muncul 0, 2, dan 4 aja. Oke, tapi itu kita nggak bahas sekarang dulu ya. Oke, yang perlu kita paham dulu si I++ ini kegunaannya apa. Gitu. I++ ingat dia itu gunanya untuk apa? Buat nambahin 1.
Oke, buat menambahkan 1. Itu maaf agak kejauhan namanya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Nanti kita tetap akan bahas itu, tapi belum belum sekarang ini. Tuh, jadi kegunaan i++ itu untuk menambahkan 1 ke sebuah variabel. Dalam case ini variabel i. Jadi misalnya i sama dengan 0. Kita i++, i jadi sama dengan berapa? Jadi sama dengan 1. Gitu. Oke, i sama dengan 0. I sama dengan 0, abis itu kita kasih i++, kita kasih apa namanya, kita tambahin 1, dia otomatis menjadi 1. Nah, sekarang i sama dengan 1, kita i++. Dia menjadi berapa? 1 ditambah 1 menjadi 2. Habis itu kita i++ lagi menjadi 3. I++ lagi menjadi 4. Dan seterusnya. For loop ini bisa apa aja kan Kak? Nggak mesti nomor doang. Sebenarnya iya bisa, nggak harus pakai nomor doang, tapi umumnya pakai nomor. Gitu, kalau pakai yang lain ribet soalnya jadinya. Biasanya pakai nomor aja. Gitu. Kira-kira paham nggak guys? Apa namanya untuk for loop itu? Jadi inti dari for loop sebenarnya adanya di sini nih guys, di tengah-tengah sini. I lebih kecil dari 5. Jadi selama kondisi i lebih kecil dari 5 ini terpenuhi, selama ini terpenuhi, oke, sekali lagi ya, selama ini terpenuhi, looping ini akan selalu jalan. Ini akan selalu jalan, pasti. Ini pasti akan selalu jalan. Gitu. Oke, makanya awalnya itu i sama dengan kan 0. Ini kita pelan-pelan ya. Pertama, i sama dengan 0. Oke. Habis itu dicek dong, i lebih kecil dari 5 bukan? Emang kalau lebih dari 5 error Kak? Enggak. Bukan error, tapi berhenti aja. Makanya nih, ya, kayak ikutin dulu ya. Kayak pertama, i sama dengan 0. I sama dengan 0, kayak gini ya. Oke, i sama dengan 0. I lebih kecil dari 5 tidak? Oke, true atau false? True. Karena 0 memang lebih kecil dari 5. Otomatis masuk ke sini. Ntar, ini aku jalanin ulang deh. Oke, otomatis masuk ke sini. Putaran ke i, di mana i sama dengan berapa? 0. I sama dengan 0. Setelah putaran di sini, dia apa? I++. Nih, di sini nih ya, I++. Oke, dia I++. Berarti apa? Sekarang I menjadi 1. Gitu. Lalu 1 dicek. Apakah 1 lebih kecil dari 5? True. Masuk ke sini berarti. Putaran ke I, yaitu 1. Di bawah sini I++, berarti I ditambahin 1. Sekarang I udah bukan 1, tapi udah menjadi 2 karena I++. Nah, sekarang I sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 5 kah? Betul. True. Makanya dia masih masuk ke dalam console.log di sini. Putaran ke-2. Gitu. Abis itu apa di bawahnya? I++ lagi. I ditambah 1. Dari 2 menjadi 3. 3 lebih kecil dari 5 kah? True. 3 memang lebih kecil dari 5. Masuk ke sini, putaran ke-3. Lalu apa? I++ lagi. Membuat I berubah menjadi sekarang berapa? Menjadi 4. 4 lebih kecil dari 5. True. Masuk ke sini lagi, console.log, putaran ke I, di mana I sama dengan 4. Setelah itu, I++ lagi. I++ berarti sekarang I sama dengan 5. Nah, di sini I lebih kecil dari 5. 5 lebih kecil dari 5. True atau false? False ya otomatis ya. Karena 5 itu bukan lebih kecil dari 5, tapi sama dengan 5. Gitu. Nah, karena dia di sini false, ini udah nggak jalan lagi. Makanya kita lihat putaran ke-5, putaran ke I sama dengan 5 itu nggak ada di sini. Karena ketika I sudah menjadi 5, dia akan melawan condition di sini. Itulah looping. Gitu. Oke, ada gimana? Pertanyaan dulu sampai sini. Ini kalau misalnya kita mau bikinnya
Kalau treatmentnya misalnya typo jadi i++ 3 kayak gini. Oke, ini nggak bisa malah error ya. Tapi kalau plus 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 kayak gini juga tetap error. Dia bukan berarti i++ terus i++ lagi ya. Gitu, ini kebanyakan. Gitu. Kalau kamu mau tambahin lebih dari 1, ya i plus sama dengan aja. Pakai i plus sama dengan 3 gitu misalnya. Dia 0 langsung lompat ke 3, langsung ditambahinnya 3. Gitu. Tapi kita belajar pakai i++ dulu. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu tentang looping ini? Intinya looping adalah ini sih. Intinya di sini nih. Selama kondisi itu terpenuhi, selama kondisi itu true, dia akan selalu jalan. Selama kondisi itu true, dia akan selalu jalan. Gitu. Oke, jadi di sini kita declare sebuah variabel dulu, i yang tadinya isinya 0. Terus langsung dicek i sama dengan i lebih kecil dari 5 tidak gitu. I sama dengan 0 kan. 0 lebih kecil dari 5, true. Masuklah ke sini, putaran ke i. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu tentang for loop? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke while loop. Biasanya while loop mungkin orang-orang lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih gampang dipahami. Oke, while loop. While loop di sini. Nah, while loop ini teman-teman kalian bisa anggap dia kayak if yang berulang kali. Kayak cara nulisnya kayak gini, while, udah selesai, kayak gini aja. Oke. Nah, di sini misalkan aku kasih condition while apa namanya, i lebih kecil dari 5, sama ya seperti tadi ya. Kita console.log. Console.log yang sama deh, ini kita copy paste aja. Kayak gini. While i lebih kecil dari 5. Nah, tapi karena dia berbeda dengan for loop cara nulisnya, otomatis i itu harus kita declare dulu di atas. Kita declare dan assign sebuah value. I lebih kecil dari 5. Nah, i-nya dapetnya dari sini. I sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita jalanin ya. Lihat nih, aku jalanin cepet aja ya. Oke, lihat tuh. Dia ngulangnya berapa kali tuh. Banyak banget. Kayak ini sampai mentok nih, scroll ke atas sudah nggak bisa. Gitu. Loh, kok bisa? Nah, itu adalah teman-teman yang kita namakan sebagai infinite loop. Infinite loop berarti loopingnya nggak habis-habis. Kok bisa kayak gitu? Karena di sini kita nggak pernah nambahin i dengan apapun. Sehingga conditionnya adalah i akan selalu lebih kecil dari 5. Ini akan selalu true. Dan karena ini true, console.log ini akan selalu berulang-ulang. Gitu. Oke, makanya di bawah console.log ini kita perlu i++. Baru dia jalan yang benar. Nggak sampai apa namanya, nggak sampai ngulang terus gitu, nggak sampai infinite loop. Oke, jadi ingat ya, ketika kita bikin looping, kita harus bikin sebuah condition yang membuat looping ini berakhir. Gitu, jangan sampai ngebuatnya infinite loop. Oke, kalau infinite loop rusak nanti mesin kalian. Oke, misalkan nih contoh lagi nih, kalau misalnya kita kasih while true nih. While true. Otomatis kan conditionnya true terus ya. Kan kita kasih boolean langsung nih, true. Nih ya, aku jalanin bentar doang nih ya. Tuh. I-nya masih kepake tapi hanya untuk nampilin gitu. Setiap pengulangan ada i++ gitu. Lihat tuh, nggak nyampe sedetik dijalanin udah 1500 i-nya. Gitu. Oke. Ini karena while true. Oke, true-nya ini nggak bakal hilang-hilang. Jadi kita harus membuat gimana caranya supaya while ini isinya satu waktu akan menjadi false. Gitu. Dalam case ini ya caranya adalah i lebih kecil dari 5. Gitu kan.
Kenapa kita boleh kasih i lebih kecil dari 5? Karena nanti pada satu waktu i itu pasti akan lebih besar dari 5. Jadi 5 atau ke atas gitu. Karena apa? Karena di sini kita plus-plus terus. Kita i plus-plus. Atau kalau kalian susah bacanya, kita bikinnya gini, i sama dengan i plus 1 gitu. Kita udah belajar command handling belum? Soalnya kata temanku jangan banyak-banyak else if. Iya, betul. Tapi kan kita masih belajar basic ya. Kamu aja juga ketinggalan gitu kan if else-nya gitu. Sebenarnya ada cara lain ya, cara lain if else kayak gitu pakai switch namanya. Nanti akan diajarin. Bener, lebih baik jangan kebanyakan if else. Nanti kita pakai yang namanya switch statement gitu. Tapi maksudnya aku bikin if else dulu karena if else itu lebih gampang dibaca. Gitu. Oke. Jangan belajar command handling dulu sebelum kita bisa ngertiin apa namanya konsep-konsep ini dulu gitu. Jadi pelan-pelan aja, santai-santai. Oke, gimana? Looping infinite loop berlaku di command for juga nggak bang? Yes, tetap berlaku. Kalau misalnya kita ngeset conditionnya salah, misalnya nih di sini nih, kita bukan plus plus, malah kita negatif negatif gitu, min min, kita decrement. Tuh, infinite loop ini kalau misalnya nggak diberhentiin, apa namanya, jalan terus. By the way, kalau kalian ada yang pernah, kalau misalnya kalian sampai infinite loop guys, boleh langsung kalian kill terminalnya atau pencet Ctrl C atau Command C di Ctrl C di Windows dan Ctrl C juga di Mac. Itu untuk ngeberhentiin proses yang berjalan di terminal. Oke, supaya komputer kalian nggak rusak ya. Gitu. Ini lihat nih, di for loop yang ini condition kita salah nih. Kenapa? Karena kita ngebuatnya i itu lebih kecil dari 5, tapi malah kita i negatif-negatif, kita i min-min, kita decrement. Kita kurangin 1. Ya otomatis i itu akan selalu lebih kecil dari 5, betul nggak? Gitu. Selesai jam 3 Kak? Yes, selesai jam 3 aja. Oke, nanti looping kita bahas lagi deh minggu depan. Kayak gini kita perkenalan ke looping aja dulu. Nanti aku kasih exercise juga. Gitu. Biasanya kalau kita yang masih awam bakal panik kalau ketemu infinite loop. Betul, betul banget. Gitu. Oke, ingat-ingat aja ya konsep dari looping. Kalau for loop, dia di sini udah ada iteratornya sendiri, dia bisa bikin variabel sendiri, dia bikin conditionnya, lalu dia bikin sesuatu atau statement atau expression ya, yang akan di-execute di akhir looping tersebut. Oke. Dan biasanya tuh bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya biasanya seperti ini. Kalau untuk for loop ya. I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus plus. 5-nya ini bisa kalian ganti menjadi apapun itu. Gitu. Dan I ini bisa kalian pakai di dalam sini. Katanya infinite loop Kak, tapi kok berhenti di 1399? Lah itu yang aku bilang tadi gitu loh. Diberhentiinnya secara manual ya, pakai Ctrl C. Oke, kalau kalian mau lihat infinite loop sebenarnya ya oke, nih tak tunjukin. Nih. Oke, tuh. Kita biarkan aja terus. Nggak habis-habis ya. Cuma ini aku Ctrl C. Tuh, biar dia selesai. Oke, cepat-cepat gue Ctrl C karena barusan PC gue tiba-tiba kencang fan-nya. Gitu. Oke. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ini bukannya berhenti di 2690 nih. Ini karena diberhentiinnya di situ. Gitu loh. Kayak bukan berarti ini nggak infinite loop. Ini kalau diterusin ya bisa aja sampai 1 juta gitu. Tapi PC gue jebol nanti gitu. Oke. Jangan bang, nanti recordnya hilang. Enggak. Tenang. Kayak jadi gitu ya untuk while loop dan for loop. Intinya jadi gini. Sebenarnya kalian bisa pikirkan looping itu sebagai if yang berulang kali.
harus ada kondisi tertentu. Kalau misalnya kondisi tersebut dipenuhi, dia akan berulang terus. Sama kayak if kan juga ada kondisinya. Tapi bedanya kalau if itu hanya sekali lewat aja. Kalau while itu harus dibuat apa? Dia akan berulang kali. Gitu. Oke. Nah, ini juga bisa kita implement kayak gini nih. Oke, untuk for loop sama while loop ini kita udah ya? Atau ada pertanyaan dulu? Nanti sebenarnya aku mau masuk ke konsep yang lebih dalam lagi, tapi waktu kita kayaknya udah nggak cukup. Kayak ada for loop di dalam for loop, nah itu bikin lebih ribet lagi tuh guys. Oke, tapi kita belajar basic-basic aja ya. Kita belajar basic-basic aja. Tuh, oke? Nah, si while loop ini sebenarnya bisa kita pakai untuk kayak gini guys, untuk memaksa seorang user nge-input ini yang benar, apa namanya? Inputan yang benar. Jadi di sini nih misalnya ya. Di sini. Di flat payment ya, ini kebaca kan ya. Ini aku bisa buat seperti ini guys. While type of payment itu tidak sama dengan number. Oh ya, sorry, aku kayaknya lupa ngasih tahu ya, atau udah pernah. Kalau misalnya sama dengan kan kita pakai double ya, kayak gini, sama dengan sama dengan. Kalau tidak sama dengan itu kita pakai tanda seru ya. Oke, sorry, aku lupa kasih tahu. Tidak sama dengan ya, tinggal pakai tanda seru kayak gini. Gitu, sorry. Nah, di sini maksudnya tujuan aku di sini kita pakai while loop di sini adalah supaya dia ini nggak kabur pas bayar gitu. Jadi kalau misalnya dia inputnya salah gitu, kalau misalnya si apa namanya si usernya tuh nginputnya salah gitu, bukan angka misalnya ya. Kalau misalnya nih kita pakai condition ini aja nih. Nah, kayak gini misalnya. Oke, 4 jam misalnya. Sorry. Oh ya, di sini kita harus taruh let payment di luar ya. Let payment. Habis itu kayak gini. Oke. Nah, nanti kalian lihat ada satu bug nih. Kamu parkir berapa lama? 4 jam. Oke, tapi langsung selesai gitu. Padahal kita mau conditionnya itu sama seperti yang di bawah sini nih. Kalau paymentnya dia itu salah input supaya dia muncul mohon berikan input yang baik dan benar. Gitu. Kondisinya kan sama nih ya. Kondisinya sama. Sama persis. Pertanyaannya, kenapa yang ini malah nggak jalan? Kenapa ini malah nggak jalan? Gitu. Jawabannya teman-teman, karena while itu sama seperti if. Dia melakukan pengecekan di awal. Oke, di awal. Jadi dari awal nih, while itu langsung ada pengecekan. Oke, pengecekan apa namanya? Pengecekan kondisi gitu. Sedangkan sekarang ini kan kita minta, ini kan kondisinya adalah ketika payment sama dengan none. Tapi sebenarnya sebelum apa namanya? Bahkan dari awal itu ketika sebelum masuk while ini aja ya, payment itu tidak memiliki value apa-apa. Otomatis di sini sama dengan none ini akan selalu apa? Selalu salah. Otomatis nggak akan masuk ke dalam while-nya. Gitu, dia nggak akan pernah masuk ke dalam while-nya. Nah, sedangkan kita perlu ngejalanin sekali dulu. Gitu, sebelum bisa masuk ke dalam sebelum dia melakukan pengecekan kondisinya. Gitu. Oke, nah solusinya kita bisa menggunakan do while. Nih, ini bentar ya, ini aku mungkin aku kasih tunjuk contoh yang lebih gampang deh. None apaan kan?
None itu not a number ya, yang di awal kelas ya kita bahas ya, solid noob. Not a number. Oke, ini aku kasih contoh yang gampang dulu ya. Misalnya di sini nih. Ini kan kita jalanin si while loop-nya ini sampai putaran keempat. Oke, karena conditionnya adalah i lebih kecil dari 5. Tapi kalau misalnya dari awal i itu kita buat jadi 5 nih, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan ya, tuh nggak akan masuk ke sini sama sekali. Gitu. Nah, sedangkan misalnya kalau kita menggunakan do while itu cara nulisnya kayak gini ya guys. Kayak do dulu gitu, baru while di akhir, conditionnya di akhir. Aku kasih i lebih kecil dari 5. Ini aku komen dulu yang atas. Habis itu aku let i sama dengan 5 nih. Oke. Nah, lihat conditionnya guys. I lebih kecil dari 5 nih. Mungkin biar lebih jelas lagi, conditionnya adalah i sama dengan 10 gitu. I kira-kira lebih kecil dari 5 nggak? Ayo, i lebih kecil dari 5 nggak? Yang pastinya enggak ya. Karena i itu sama dengan 10. 10 jauh lebih besar dari 5. Gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan while, pasti ini udah nggak akan masuk sama sekali. Kayak tadi tuh, nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau misalnya kita pakai do while, perhatikan. Dia masuk duluan, putaran ke 10. Lihat, putaran ke 10 dia masuk dulu. Tapi abis itu nggak ngulang sama sekali. Yang berarti apa? Bedanya while sama do while. Kalau while, dia melakukan pengecekan di awal. Kalau do while, kita melakukan pengecekan di akhir. Jadi kata komen do berarti kayak dipaksain ya bang. Betul. Kayak kita paksain. Ini harus jalan dulu at least sekali. Setelah itu, ya gitu ikutin conditionnya aja kayak gini. Tapi ini at least harus jalan sekali. Nih, harus menjalani sekali dulu. Do ini once. Satu kali. Setelah itu baru lakukan pengecekan. Itu adalah bedanya do while dan while. Nah, otomatis kawan-kawan, di Replit sini kita bisa implement nih. Karena kan kita mau payment ini dilakukan sekali dulu nih at least. Otomatis ini bisa kita cut. Kita kasih do. Bukan dokumen, do. Baru while. Seperti ini. Karena kalau kita jalanin 4. Nah, kita 14.000. Misalnya kita nggak mau bayar. Disuruh ulang. 14.000 mau bayar berapa? Tidak gitu kan. Tetap disuruh ulang, dipaksa. Baru kita kasih misalnya 20.000. Uang kamu lebih, kembaliannya 6.000. Nah, sekarang kita udah nggak butuh bagian sini. Set. Nah, begitu. Oke, bahkan sekarang kita juga late payment di sini juga udah nggak kita butuhkan ya. Kita taruh di sini aja. Dia tetap akan jalan. 4 jam. Nggak mau, misalnya dia tetap akan ngulang. Ternyata enggak, guys. Harus kita taruh late payment di sini tetap. Salah. Sotoy tadi, sotoy. Harus late paymentnya di sini. 4 jam, 20.000. Kalau misalnya ngasal inputnya, dia dipaksa. Gitu. Oke, baru ketika kita input yang benar, dia kasih hasilnya. Gitu. Ini sebuah improvement ya dari program kita. Tuh, oke. Berarti kalau pendekatan loopingnya udah advance, bisa diaplikasikan ke orang yang lagi input username dan password sosial media gitu ya bang. Sebenarnya kalau itu beda. Itu agak lebih kompleks lagi, udah nggak pakai looping lagi. Tapi untuk sementara ini, kalau misalnya seperti ini, yes, bisa untuk diaplikasikan ke orang yang lagi input username dan password. Gitu. Kita paksa sampai inputnya bener. Gitu. Tapi nanti implementasi aslinya itu nggak seperti itu. Begitu. Oke. Nah, ini udah ada improvement. Nanti masih banyak lagi lah yang bisa kalian tambah-tambahin. Nanti aku kasih exercise lagi deh.
Oke, untuk looping dicampur dengan if else nanti. Oke, tapi dipahami dulu ya itu ya tentang looping ya. Looping itu basically adalah if yang berulang kali. Kalau while dan do while itu kondisinya di sini while, di sini juga while. Oke, kalau for loop, nah for loop yang kadang-kadang agak bikin orang pusing ya. For loop kondisinya ada di tengah-tengah. Ingat ya dipisahin, kalau kali ini wajib dipisahkan dengan titik koma. Seperti ini. Gitu guys. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Untuk looping, minggu depan kemungkinan kita akan tetap lanjut looping dan berkenalan dengan tipe data baru ya. Gitu. Oke. By the way ini mungkin untuk mempermudah ini akan semuanya gue upload di GitHub deh. Aku upload di GitHub biar kalian bisa copy code-nya. Bisa ngeliat apa aja yang udah kita bikin. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum kita akhiri sesi untuk hari ini. Tentang method, property, dan looping. Dan masih ada tentang ini ya. Tentang if else conditions. Gitu. Oke, nanti pelan-pelan, ini mungkin memang masih basic pelajarannya, tapi pelan-pelan kita bisa ngebuat project yang lumayan lah. Gitu. Atau mungkin dari sini kalian udah punya dasar yang cukup baik, bisa lanjut ke web development, ke ekskul web development. Itu kan kepake gitu. Ini materinya bakal kepake kok. Gitu. Oke, kalau aku enough bang. Oke, yang lain gimana? Aman ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya kalian masih ada exercise yang membingungkan, langsung tanya aja di text channel. Oke? Tapi untuk hari ini sesinya mungkin aku akhiri di sini dulu ya. Oke, jadi let me stop recording.